Akhirnya terjawab, inilah alasan Jokowi copot Anies sebagai Mendikbud. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini, kami sajikan konten yang berisi alasan Presiden Jokowi mencopot Anies Baswedan dari Mendikbud. Anies Baswedan akhirnya blak-blakan terkait alasan dirinya dicopot Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada 27 Juli 2016, publik dibuat terkejut dengan dicopotnya Anies sebagai Mendikbud. Anies hanya mengemban tugas kurang dari 2 tahun di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Hingga kini alasan pencopotan itu masih simpang siur dan menimbulkan tanda tanya besar. Posisi Anies kala itu digantikan oleh kader Muhammadiyah Muhadjir Effendi. Dalam wawancara bersama ekonom Reynal Kasali, Anies menyebut alasan dirinya dicopot karena Presiden memiliki helikopter view yang lebih luas daripada orang kebanyakan. Jadi, ketika Presiden di tahun 2016 memutuskan tugas saya sebagai Mendikbud selesai, saya sampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertugas di Kementerian Pendidikan, ujar Anies dilansir dari podcast Intriguy, Selasa 22/8/2023. Hal senada juga diungkapkan Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies atau KOREAN, Muhammad Romli Rohim, yang pernah mengungkapkan alasan dibalik terdepaknya Anies Baswedan dari Kabinet Kerja Jokowi Yusuf Kala sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Romli menegaskan Anies diresafel bukan karena kinerjanya buruk, tapi lebih kepada kebutuhan politik Presiden Jokowi kala itu yang ingin mengakomodir Muhammadiyah. Kemudian ungkap Romli, bukan karena kinerjanya, justru kinerja Pak Anies itu bagus. Waktu itu Pak Jokowi butuh dukungan Muhammadiyah. Kalau NU kan sudah, Muhammadiyah tidak meminta apapun kecuali 1 jabatan menteri saja dan harus di situ, yakni Menteri Pendidikan. Sementara Anies kan sudah di situ. Nah, ungkap Bung Romli ya kepada fajar.co.id di Makassar sesaat lalu. Kemudian Bang Romli menyatakan kepentingan Muhammadiyah sebenarnya bukan hanya sekedar jabatan, tetapi bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah bisa terayomi dengan baik oleh kementerian. Sebelum diresafel, ungkap Romli, Anies terlebih dahulu dipanggil menghadap Presiden Jokowi guna mengabarkan pemberhentian tugas tersebut. Dalam pertemuan itu, Anies juga sempat ditawarkan jabatan lain, tapi dengan tegas ia menolak tawaran menggiurkan tersebut. Kurang lebih begini ya. Jadi waktu itu Pak Jokowi sudah panggil Anies sebelum diganti. Anies sebenarnya ditanya setelah ini Anies mau di mana, termasuk Yudi Krisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bersamaan itu ditanya mau kemana, kalau Yudi jawab terserah Pak Presiden. Saya ditugaskan kemana saya siap. Kalau Anies cuma bilang Pak Presiden sudah mencukupkan, saya cukup sampai di sini. Beber mantan Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI ya. Diketahui Anies sempat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa pemerintahan Jokowi 2014-2019. Ia dilantik Mendikbud pada 27 Oktober 2014. Kemudian dicopot dalam reshuffle Kabinet Jilid 2 27 Juli 2016. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman. Ini saya ambil dari fajar.co.id. Sebenarnya kalau mau mencari ya di Google banyak, di YouTube banyak, tetapi itulah kenapa buzzer selalu menyerang Pak Anies dengan apa? Di komentar-komentar postingan pendukung 01 atau pendukung Pak Anies itu selalu dinarasikan bahwa Pak Anies tidak bisa bekerja, Pak Anies kinerjanya buruk. Enggak. Bahkan ada juga yang memberitakan bahwa Pak Anies dipecat dari Mendikbud karena apa? Karena korupsi 2 triliunan lebih. Faktanya sebenarnya Pak Anies itu menggagalkan dana yang hendak dikorupsi oleh pihak lain, dan Pak Anies telah membuka dan akhirnya gagal.
banyak sekali narasi-narasi yang diserang yang dinarasikan untuk memframing bahwa Pak Anies tidak bisa bekerja di saat menjadi Mendikbud. Enggak, itu semuanya hoax. Kalau teman-teman luang bisa kan ketik di Google, cari kenapa Pak Anies dicopot. Nggak ada tuh yang menyatakan bahwa Pak Anies itu kinerjanya buruk. Bahkan Pak Anies itu adalah, di video sebelumnya kan sudah saya tampilkan bahwa Pak Anies itu menjadi menteri terbaik nomor 2 setelah Bu Susi Menteri Perikanan tuh ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, kesehatan, lapangan rezeki, dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.